Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Asmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Hukum Perlindungan Data Elektronik. Kita membahas materi yang terakhir. Jangan lupa absensi, tuliskan nama dan NPM di kolom komentar YouTube saya. Tolong nanti di like dan subscribe ya. Oke, kita membahas mengenai lampiran kedua. Bahan materinya silahkan dilihat. Perbandingan penerapan hak perlindungan data pribadi di negara lain dan di Indonesia. Yang pertama, General Data Protection Regulation ya, GDPR. Ya, ini European Union ya. Uni Eropa mengatur mengenai perlindungan data pribadi atau privasi yang ada diatur selanjutnya oleh peraturan selanjutnya. Seperti Uni Eropa dalam rangka perlindungan hak privasi telah sepakat mengeluarkan peraturan perlindungan data atau General Data Protection Regulation ya. Jadi peraturan ini disahkan tahun 2006 oleh Uni Eropa. Berlaku 25 Mei 2018 di seluruh negara Uni Eropa ya. Berjumlah 28 negara ya. Kemudian yang kedua, Personal Data Protection Act Malaysia, singkatnya PDPA ya. Ini memuat 7 prinsip perlindungan data pribadi, yaitu prinsip umum pengelolaan berdasarkan persetujuan, pemberitahuan dan pilihan, pengungkapan keamanan, integritas data atau retensi dan akses. Ya, jadi ada beberapa prinsip nih ya, prinsip umum, pemberitahuan dan pilihan, kemudian pengungkapan keamanan, retensi, integrasi data dan akses. Ya. Kemudian untuk yang ketiga ada namanya Personal Data Privacy Ordinance of 1995 di Hong Kong ya. Ini merupakan peraturan undang-undang yang pertama kali mengatur masalah privasi data secara komprehensif di Asia selama 18 tahun ya. Ini ada beberapa ini data pribadi di Hong Kong ini keenam prinsip-prinsipnya. Yang pertama, batasan pengumpulan data pribadi, kemudian penggunaan dan pengumpulan data pribadi, lalu kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga. Kemudian ada penghapusan dan penghapusan data pribadi, lalu yang kelima ada kewajiban keamanan data, lalu ada keterbukaan mengenai praktik-praktik ya, kemudian ini hanya 6 ya, karena ada privacy policy statement ya, mereka ke publik. Jadi di Hong Kong ini mempublikasikan kebijakan privasi ya, yang benar-benar sangat openness principle ya, data usernya ya, jadi data yang pribadi yang disimpan misalnya sangat jenis data pribadi yang disimpan, data user dan tujuan utama penggunaannya ini sangat detail ya, mereka buat sangat privasi sekali. Nah, jadi perlindungan terkait perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi ya negara, diatur di Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf G ayat 1 ya. Lalu ada konsep perlindungan data pribadi ditemukan di instrumen internasional ya, tadi ada di Malaysia, di Hong Kong ya, dan lain sebagainya. Nanti lihat referensi ya Bapak Ibu, ada beberapa referensi yang saya sampaikan. Jadi hukum telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi, ada tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi ya, ada privasi dan human right ya, lalu ada global data privacy law, ada kompilasi hukum telematika, ada penyadapan VS privasi gitu ya. Kemudian kalau terkait penyadapan kan kita teringat dengan kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi kan ada boleh kewenangan penyadapan ya. Makanya di sini dikatakan penyadapan VS privasi ya. Lalu ada information privacy and corporate power, ada pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum, ada media pembinaan hukum nasional, ada hukum hak asasi manusia. Kalau kita cerita HAM ini nggak ada habisnya Bapak Ibu ya, semuanya punya HAM, tapi sebenarnya saling menghargai itu lebih penting ya. Ketika kita menghargai HAM orang lain, orang akan menghargai HAM kita. Jadi kita nggak boleh semena-mena egois, nggak boleh ya. Aristoteles mengatakan manusia tidak bisa hidup sendiri, John Politikon ya. Kemudian ada pengantar penelitian hukum ya, lalu ada bahan kuliah metodologi ya yang saya ambil, kemudian ada thinking outside the box ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat, 2 minggu lagi kita UAS. Ingat, Prof. Yasmira nggak akan pernah mensulit
mempersulit nilai mahasiswa, hadir saja setiap hari dengar mata kuliah Prof. Yasmira. Insya Allah Prof. Yasmira akan kasih nilainya A. Apalagi nanti ikut UAS, ya harus ikut UAS. Jangan lupa nanti bayar uang kuliah supaya nilainya bisa muncul di portal. Kalau nggak bayar uang kuliah nanti nilainya jadi T, nggak nampak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.